wanitanya di sini, Sania Marwa Ahmad. Wah. Ada ganti aja. Iya, maksudnya Sania Marwa bersama Raffi Oh Ahmad. gitu. Tapi Sania Marwah Ahmad. Kenapa tadi keluar kok nggak Nunung Ahmad? Kan ngiri. Bukan. Ngiri. Kalau Mbak Nunung kan ada Mas Ian yang bisa begini tadi begini orang yang nonton begini. Nah kalau ini kan belum ada. Masih ada. Tapi kalau kita lihat beritanya nih Vegan nih di Infotainment kemarin kan polemiknya Sania sama dibilangnya ya mantan suami lah ya. Sama mantan suami ini belum selesai terus. Sampai sekarang bagaimana ini perjuangan tentang anak gimana? Katanya ketemu anak susah, anak ikut siapa sih sebenarnya anak? Ikut aku. Mau nambah lagi. Karena kan rame. Iya. Jadi kalau misalnya hak asuh anak itu emang dua-duanya ikut aku. Oh, masih ikut kamu. Iya, ikut aku. Cuma memang pada praktiknya nggak bisa ketemu, nggak bisa tinggal sama aku gitu. Jadi dibatasi. Nggak bisa tinggal sama kamu. Ya udah kalau gitu ini memang ini kan ada berita hoax atau faktanya kita Nah, cek ya udah. Kita masuk aja segmen fakta atau hoax. Hoax atau fakta? Yang pertama, fakta atau hoax? Kelihatannya tegar di luar. Sania Marwa masih suka menangis di malam hari karena memikirkan anak-anak. Fakta atau hoax tuh? Ya pastilah ya. Ya kayaknya sekuat-kuatnya manusia kalau misalnya lagi ada ingatan yang bikin sedih pasti nangis. Dan itu sebenarnya wajar karena itu adalah ungkapan dan ekspresi dari perasaan kita sendiri kan. Benar. Ya, dan malam hari itu waktu yang paling pas banget buat orang jadinya galau. Ingat sama masalah, ingat sama apa yang dialami. Iya karena masih sampai hari ini masih berjuang ya. Iya. Masih berjuang dan terus. kalau malam itu kan kayak sepi sendiri. Jadi mungkin lebih ngerasa kalau misalnya siang itu ada aktivitas gitu. Jadi kalau pas tuh cowok tuh masuk tuh kalau lagi galau. Bisa-bisa aja. Biasanya gitu, Mam. Kalau perempuan lagi galau. Satu geng sama Vicky Prasetyo ya. Bener. Satu geng. Tapi betul nih setelah 7 tahun itu emang masih susah aja sampai sekarang nih. Susah, jadi emang nggak bisa tinggal bareng gitu. Jadi kalau ketemu juga sangat dibatasi, cuma sebatas di sekolah aja. Jadi nggak pernah liburan sama anak-anak lu? Lebaran, ulang tahun, jangankan liburan itu aja nggak bisa ketemu. Tapi gimana perasaan ikhlas nggak? Kalau menurut aku ikhlas Berat. ikhlas itu adalah sekolah seumur hidup ya. Jadi kalau misalnya dibilang ikhlas, tetap ada masa-masa kita nggak terima, kita marah, tapi habis itu kita harus menerima lagi. Gitu. Benar-benar. Tapi memang hidup tuh seperti itu ya kalau kita lihat aja di sini ya. Mbak Nunung lagi ada permasalahan sama keluarga, sama anak-anak. Ini sama anaknya nggak ketemu, yang ini mau melahirkan anak. Yang ini anaknya udah gede, Hah? udah gede SMA, Anak kamu udah mulai, nanti anak kamu nanti mulai pacaran, Iya. punya nanti lupain ibunya. Jangan gitu. Itu maksudnya ada punya cewek. Aku aja tadi tuh sedih loh kalau anak tuh nggak nanyain kabar kita sedih. Apalagi ini kan kalau ini perbedaannya tuh sama-sama kalau mami mungkin saat ini keluarganya tuh terkesan tidak perhatian. Iya. Kalau Sania saat ini masih terus memperjuangkan bisa ketemu anak karena hak asuh anak tuh sebenarnya memang kan di Sania. Tapi hanya bisa ketemu saat ini mungkin di jam-jam sekolah kan ya yang kamu pernah infokan gitu. Kalau aku ada masalah juga sama Rafathar. Apa? Semakin besar dia kan semakin udah mulai kelihatan ganteng begini saingan. Jadi aku kalau ada cewek itu anaknya bukan my brother. Karena bahaya kalau aku. Aku udah bilang sama Rafathar, kalau ketemu cewek cantik jangan panggil aku papa, panggil aku brother. Lihat hoax Bapaknya selanjutnya. masih genit aja. Fakta yang kedua. Ini dia fakta yang kedua. Fakta atau hoax? Mengaku sudah ikhlas tak bisa punya banyak waktu dengan anak. Sebetulnya Sania jaga jarak karena kedua anaknya merasa risih. Aduh. Itu bagaimana? Fakta atau hoax? Fakta tuh hoax lah. Hoax ya, hoax loh. Masa sih ada anak risih ketemu orang tua nggak mungkin lah. Cuma anak gua doang yang risih kayaknya dah. Itu bukan risih kayaknya, Pok, malu. Tapi enggak kan anak-anak kalau ketemu di sekolah juga seneng kan? Iya, alhamdulillah sejauh ini senang gitu. Mamanya cantik gini pasti seneng lah. Dan kan anaknya aku aja seneng ketemu. Apa maksudnya? Hah? Seneng kenapa? Anaknya kan masih kecil, Iya. aku kan anak gede aja. Oh iya. Tapi sama anak-anak kecil banget. biasanya kalau sama anak di sekolah gitu
apa yang kamu obrolin dengan waktu yang singkat? Betul, karena waktunya sangat singkat, jadi aku berusaha untuk ngobrolin hal-hal yang membahagiakan aja. Kayak aku nanya kabar mereka, aku nanya mereka sekarang lagi sukanya apa, lagi misalkan kayak gamenya apa sih gitu. Aku jadi berusaha untuk masuk ke dunianya. Tapi kalau mereka, komunikasi gitu. telepon gitu? Nggak ada. Kembak kan? Nggak ada, bener? nggak ada, semuanya di blok. Jadi pertemuannya hanya di jam-jam sekolah. Iya, dan itu cuma jam istirahat doang yang hitungan menit lah. Yang hitungannya hanya menit. Nah, tapi kalau tadi diinfoin dibilangnya risih, kamu bilang kan ya enggak lah ya, nggak mungkin anak risih kepada ibu kandungnya sendiri. Tapi ini justru terbalik sama mungkin ini ya, hal yang pernah disampaikan oleh ayahnya Syarif dan juga Sabira. Benar-benar. Sama Mas Mas Atta Sama Lari. Mas Atta Lari. Oh pernah kesini. Ini kita lihat ya cuplikannya ya. Tapi aku nggak ada waktu itu. Oh nggak ada. Aku lagi. Enggak jalan kalau anak-anak pernah cerita sendiri gitu loh. Saya selalu tanya, oh kan ada Umi datang. Saya kadang-kadang anak nggak cerita, saya nggak perlu nanya. Tiba-tiba dia cerita, oh iya dong. Udah kalian nggak apa-apa. Yo ganggu, dia merasa diganggu mainnya saat itu sih. Padahal kan cuma seminggu sekali, iya tapi kan pengen main, pengen gini. Jadi apa, ya ngobrol aja, ngobrol gitu-gitu. Udah pokoknya nanti si abang gitu. Kalau aku kelas 6, kalau nggak SMP nggak boleh, Umi, bilang dong Umi, jangan gitu kan. Terus malu gitu, si Dede juga, ya udah. Pada dasarnya, ya hak orang tua ya mau ngeliat anak di itu ya. Kembali lagi tapi mungkin caranya ketemu di sekolah bagaimana, yang gimana anak-anak supaya nggak jadi jengah, nggak jadi malu gitu loh. Ngambil momennya, kan nggak ada yang nggak ngasih izin. Saya sendiri membebaskan dari awal loh. Awal perpisahan di sekolah, dia selalu kalau ketemu memang nggak mau di rumah gitu loh. Jadi memang akhirnya kan cuma ada tempat di sekolah. Ya udah ketemu di sekolah. Sekolah juga akhirnya juga membebaskan, memberikan waktu dan tempatnya di sekolah. Bagaimana tanggapannya? Tanggapannya simpel aja sih. Sebenarnya sebelum kita ngomentarin anak aku jengah atau enggak, kalau memang dibilang sekolah kan ada tempat di sekolah. Sebenarnya sekolah itu tempat yang memaksakan untuk ketemu anak. Kalau misalnya mau ngomong tempat yang pantas, ya di rumah gitu kan. Atau di mall atau di mana gitu. Jadi kalau memang merasa dan sadar anak itu jengah, versinya dia walaupun tuh hal tidak aku akui, kasihlah kesempatan aku untuk bertemu di luar sekolah. Jadi sebelum memberikan kesempatan aku bertemu di luar sekolah, nggak usah komentarin anak jengah. Kalau memang tahu anak jengah dan peduli dengan psikologis anak, atur waktu untuk bisa aku ketemu di sekolah. Karena sebenarnya sekolah itu adalah pilihan terakhir aku. Aku juga nggak pengen sebenarnya jarak aku dari rumah ke sekolah tuh 1,5 jam tiap pagi. Yang aku harus tempuh gitu ya. Untuk bertemu anak hanya mungkin sekitar 20 menitan. Dan itu lokasi rame banget. Dan pasti semua orang secara umum tahu kalau misalnya aku memiliki konflik hak asuh anak ini. Jadi pasti aku ke sekolah, orang tahu posisi aku. Sebenarnya kalau dibilang nyaman juga aku ada nggak nyamannya. Tapi kan semua itu aku tempuh karena aku pengen bertemu kan. Jadi kalau misalnya dibilang anak jengah, ya udah sediain aja waktu yang propernya tuh seperti apa. Nah, gitu. memang semenjak adanya statement tersebut, apa nggak pernah ada komunikasi? Ya udah kalau misalnya memang risih di sekolah, boleh nggak misalnya kayak kamu ngajuin, boleh nggak aku ketemu di jam-jam pulang sekolah, ajak main dulu, mungkin sebelum ke rumah gitu? Tidak pernah ada komunikasi tersebut karena memang pada dasarnya tidak mau mempertemukan, gitu. Jadi menurut aku, kayaknya kalau aku masih di tahap memaksakan kehendak aku alhamdulillah udah menerima dan udah selesai ya di tahap itu. Jadi aku lebih ke menjalankan aja kesempatan yang ada dan sejauh ini kesempatan aku hanya di sekolah. Aku jadikan itu menjadi momen yang terbaik yang masih bisa walaupun sedikit tapi berharga supaya aku masih memiliki bonding dengan anakku lagi gitu. Dan aku juga nanya sama anak aku, kalau emang kedatangan Umi ini bikin jengah, Umi nggak usah datang lagi. Aku nantangin, aku nantangin kayak gitu. Dan mereka diam, berarti kan mereka masih butuh ketemu kan? Aku sabar. Umi sabar, Abi selalu ada buat. Sabar, Abi selalu ada. Kalau Abinya ini konflik lain lagi, Abi. Bukan Abi, Ebi. Abi stick. Ini kita lihat ini ada artikel lagi maaf ya, ya kita lihat lagi ya.